Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. TPA Butus Karangasem tidak bisa lagi menampung sampah karena jumlah sampah yang dibuang terus meningkat. Seorang wanita terjatuh ke dasar jembatan yang jebol di Desa Abian Semal, Badung. Wisatawan Australia dan Jepang mendominasi kunjungan ke objek wisata Pantai Legian. TPA Butus di Kabupaten Karangasem kini sudah tidak bisa menampung sampah. Makin hari jumlah sampah yang dibuang ke TPA terus meningkat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem mencatat setiap hari sekitar 70 ton sampah dibuang ke TPA Butus. Jumlah ini meningkat dari 65 ton sampah pada tahun lalu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, Inyoman Tari mengakui program pengelolaan sampah kurang berjalan maksimal karena sampah rumah tangga masih belum dipisahkan antara organik dan non-organik. Tari mengatakan Pemkab Karangasem berencana akan menutup TPA Butus dan membangun tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST seperti di Kertalangu, Denpasar. Penerapan teknologinya di sana, ya mungkin ada yang dikelola limbah, hasilnya itu akan menjadi RDF atau SRF gitu kan. Ya mudah-mudahan paling lambat lah 2 tahun lagi. 2 tahun lagi sudah bisa. Karena prosesnya memang cukup lama. TPST Niki bisa mengatasi masalah sampah nggak di Karangasem, Pak? Kira-kira Pak? Kalau memang ini terbangun bisa. Ya, pembangunannya itu disesuaikan dengan kapasitas sampah yang kita produksi. Ya, disesuaikan. Sekarang rata-rata per hari berapa, Pak? Kalau per hari itu kan sekarang berat saya kan 27 ton itu rutin udah setiap hari. Yang satu truk itu kan 6 kubik. Rencana pembangunan TPST Butus sudah diajukan ke pemerintah pusat dan telah masuk dalam tahap penyusunan DED dan AMDAL. Jika proses berjalan lancar, maka TPST Butus rencananya sudah bisa beroperasi pada tahun 2025 mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Polres Gianyar masih terus mendalami penyelidikan kasus jatuhnya lift di Ayutera Resort Ubud. Dari hasil pemeriksaan terhadap kontraktor lift terungkap, tali seling baja yang seharusnya berjumlah 3, ternyata saat kejadian hanya tinggal 1 untuk menarik dan menurunkan lift. Polres Gianyar membandingkan foto lift pada tahun 2019 yang memperlihatkan ada 3 tali seling baja, namun 4 bulan lalu ada foto yang memperlihatkan lift hanya ditarik menggunakan 1 seling baja. Menurut Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widiana, pengurangan tali seling baja tersebut dari 3 menjadi 1 atas permintaan pemilik resort dengan alasan efisiensi. Itu adalah kekuatan 400 kg. Jadi dengan adanya 3 berarti 1,2 ton gitu. Jadi mengingat dari owner atau dari pemilik menyampaikan bahwa supaya tidak terlalu banyak tali seling yang digunakan, sehingga dia meminta kepada owner, ulangi kepada teknisi untuk mengganti 1 seling. Tapi 1 seling ini sesuai dengan keterangan dari Pak Mujiana selaku teknis itu sudah 1,8 ton. Kami belum berani memastikan itu. Jadi hasilnya lah, secara laboratorium lah akan menentukan kenapa 1 seling ini, bahkan 3 seling sebelumnya tidak terjadi sepertinya. Itu nanti akan menunggu hasil pemeriksaan dari
Ditlapor Polri Cabang Denpasar. Penyidik Polres Gianyar hingga saat ini telah memeriksa 13 orang saksi, diantaranya karyawan resort, teknisi lift, dan kontraktor lift. Rencananya penyidik akan memanggil saksi ahli dari Universitas Udayana dan pihak dinas Keluarga Kadek Hardianti di Banjartruna, Desa Taman Bali, Bangli saat ini masih diliputi duka. Mereka belum bisa melupakan peristiwa yang terjadi Jumat 1 September lalu. Korban Kadek Hardianti yang berusia 24 tahun selama ini merupakan tulang punggung keluarga. Paman korban Nyoman Swarile berharap polisi mengusut tuntas kasus ini sehingga diketahui penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab. Kami merasa sangat berat kehilangan karena ini satu-satunya anak dari kakak saya ini adalah tulang punggung juga di keluarga, menanggung keluarga, artinya bapak ibunya itu dia yang artinya menanggung secara perekonomian. Jadi kami sangat merasa kehilangan dari ponakan tersebut. Masalah ini harus diusut secara tuntas, artinya biar jelas, biar clear, karena kami juga tidak mengharapkan kejadian ini terulang lagi. Ayu Tera Resort sudah memberikan bantuan uang sebesar 60 juta rupiah kepada masing-masing keluarga korban sebagai ungkapan duka dan untuk biaya pemakaman korban. Kadek Hardianti, 24 tahun, telah dimakamkan Sabtu pekan lalu di pemakaman desa setempat. Korban merupakan salah satu dari 5 karyawan Ayu Tera Resort yang berada dalam lift saat meluncur jatuh pada Jumat pekan lalu. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti dan memeriksa 11 orang saksi untuk mengetahui penyebab kejadian ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di kawasan hutan Gunung Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Pemkab Bangli sebenarnya sudah menerbitkan surat edaran larangan pembakaran lahan di sekitar Gunung Batur pada 19 Juni 2023. Surat edaran tersebut dikeluarkan Pemkab Bangli, menindaklanjuti instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2023 tentang kesiapan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Karhutla. Salah satu poin dalam surat edaran tersebut yakni melarang warga di lereng Pegunungan Batur untuk membuka lahan dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran hutan. Kita dari BPBD dan Damkar Kabupaten Bangli, yang pertama-tama kita juga sudah melakukan himbauan kepada masyarakat melalui surat edaran Bupati, setidaknya masyarakat mengurangi aktivitas mengadakan pembakaran. Namun demikian tidak hanya dari pembakaran masyarakat yang menyebabkan kar laut, tapi karena memang suhu karhut sangat tinggi, kemudian bisa terjadi juga dengan faktor-faktor alam lainnya. Agar surat edaran efektif berlaku, Pemkab akan melakukan penyuluhan dan sosialisasi melalui camat yang kemudian akan disampaikan ke Perbekal. Pemkab Bangli juga akan menyiagakan tim reaksi cepat dan petugas damkar untuk memantau dan bergerak cepat jika setiap saat dibutuhkan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Kejadian orang jatuh. Nasib naas menimpa Nilu Santi. Wanita ini terjatuh ke dasar jembatan yang jebol akibat terkikis banjir di kawasan Banjar Pande, Desa Abian Semal, Badung. Wanita berusia 45 tahun tergeletak tak berdaya di dasar jembatan yang tingginya dari permukaan jalan mencapai 4 meter. Saat ditemukan, korban masih hidup. Namun sekujur tubuh wanita berusia 45 tahun ini terluka dan kaki sebelah kanannya patah. Tim gabungan dari Dinas Pemadam dan Penyelamatan Badung diterjunkan untuk mengangkat korban. Sejumlah orang berinisiatif turun ke dasar jembatan untuk menenangkan korban agar tidak panik. Proses evakuasi tidak mudah karena dinding lubang terjal dan licin. Setelah berhasil diangkat, korban yang diduga mengidap gangguan jiwa langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada, Badung untuk segera mendapat pertolongan medis. Berjalan di lintasan itu memang jalan itu jebol.
jebol itu disebabkan oleh irisan air yang begitu besar pada saat bulan Juli ada banjir. Nah, jadi mereka berjalan kemudian jatuh di lubang itu. Setelah itu korban kita bawa rujuk ke Puskesmas Abian Semal 1 di unit gawat darurat. Nah, dari perawatan di sana diindikasikan satu betul memang mengalami gangguan kejiwaan, kedua secara fisik akibat jatuh itu kaki kanannya patah. Lubang di Jembatan Banjar Pandai ini sudah lama dibiarkan menganga akibat terkikis air. Camat Abian Semal Badung mengaku sudah meminta Dinas PUPR Badung untuk segera diperbaiki, namun terkatung-katung karena persoalan wewenang. Karena jalan tersebut kewenangan Provinsi Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.